Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, terlepas dari pro dan kontra program Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan Kang Deddy Mulyadi atau Bapak Aing, dilaporkan karena programnya yang memasukkan anak-anak yang bermasalah ke dalam barak militer. Adapun pasal yang digunakan untuk menjerat atau menuntut Kang Deddy Mulyadi yaitu pasal 76H. Kemudian pertanyaannya adalah apakah bisa KDM dituntut berdasarkan pasal 76H tersebut? Untuk mengatakan bisa atau tidaknya KDM dituntut berdasarkan pasal 76H tersebut, kita lihat dulu isi dari pasal 76H tersebut. Dalam pasal 76H dikatakan setiap orang dilarang merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan militer dan atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa. Ini isi dari pasal 76H tersebut. Adapun sanksi bagi pelanggarnya itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Sanksi ini tercantum di dalam pasal 87 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Teman-teman semua, sebenarnya dari isi pasal 76H sudah jelas bahwa yang dimaksud pelanggaran dalam pasal ini adalah merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan militer dan atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa. Sedangkan kebijakan atau program Kang Deddy Mulyadi memasukkan anak-anak bermasalah ke dalam barak militer bertujuan untuk dididik atau untuk dilakukan pembinaan. Jadi dari tujuan tersebut sudah jelas apa yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi tidaklah melanggar pasal 76H. Karena dalam pasal 76H tersebut sudah cukup jelas bahwa larangan yang dimaksud adalah merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan militer dan atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa. Jadi kalau ada yang menuntut atau melaporkan Kang Deddy Mulyadi dengan tuduhan melanggar pasal 76H Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, menurut saya tentu ini keliru. Karena apa yang dimaksud dalam pasal 76H tersebut adalah merekrut anak untuk kepentingan militer. Sedangkan yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi justru memberikan perlindungan terhadap anak yang bermasalah melalui program memasukkan anak ke barak militer dengan tujuan mulia, yaitu untuk kepentingan terbaik bagi anak, untuk membina karakter dan kedisiplinan anak, serta menjauhkan anak dari pengaruh negatif lingkungan dan pergaulan yang buruk. Dan apa yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur juga bagian dari menjalankan amanah Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pada pasal 20 dikatakan negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Teman-teman semua, terlepas dari pro dan kontra terhadap program Kang Deddy Mulyadi yang memasukkan anak-anak yang dianggap bermasalah ke barak militer dengan tujuan yang sudah jelas, maka menurut saya sepanjang apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi atau Gubernur Jawa Barat untuk kepentingan terbaik bagi anak, maka sudah seharusnya kita semua memberikan dukungan dan berterima kasih, bukan malah mencibir, menyalahkan, apalagi sampai membawa permasalahan ini ke ranah hukum. Kita jangan hanya bisa bicara tanpa tindakan nyata, jangan hanya cuma bisa mengecam, mengutuk, tapi tidak ada tindakan nyata. Jangan cuma bisa mengkritisi tapi tidak memberikan solusi dalam melakukan perlindungan terhadap anak. Ingat, untuk kepentingan terbaik bagi anak, semua pihak hendaknya menjalankan perannya masing-masing dalam memberikan perlindungan terhadap anak.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.